Musim 2023-2024 menjadi musim pertama di mana NBA memperlakukan peraturan 65 game. Peraturan 65 game ini sendiri merupakan peraturan yang mana menyatakan bahwa para pemain wajib memainkan minimal 65 pertandingan untuk bisa meraih penghargaan di NBA. Penghargaan-penghargaan yang dimaksud ini antara lain adalah Most Valuable Player, Defensive Player of the Year, Most Improved Player, All NBA Teams, dan All Defensive Teams. Catatan tambahan, penghargaan All-Star tidaklah ikut dalam peraturan 65 pertandingan ini karena seperti yang kita tahu, All-Star terjadi di pertengahan musim sehingga tidak mungkin bisa mengaplikasikan peraturan ini. Catatan tambahan lain adalah para pemain ini tidak hanya sekedar wajib bermain pada minimal 65 pertandingan saja, tapi mereka juga harus bermain selama minimal 20 menit untuk bisa dihitung dalam kategori bermain dalam satu pertandingan. Jadi misalnya, jika ada pemain yang baru main 5 menit dan kemudian out, maka itu tidak akan dihitung sebagai satu pertandingan dalam peraturan 65 game ini. Peraturan ini jelas menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang pro, karena menilai peraturan ini amatlah bagus, karena akan menekan angka jumlah pemain yang malas-malasan atau tim yang melakukan load management. Di sisi lain, banyak juga yang kontra atau tidak setuju, karena dengan adanya peraturan-peraturan ini, maka beberapa pemain yang merupakan fan favorite jadi gagal mendapatkan penghargaan. Di musim 2025-2026 ini, peraturan 65 pertandingan ini sedang ramai dibicarakan. Saat ini, beberapa pemain fan favorit seperti LeBron James, Steph Curry, dan Giannis Antetokounmpo sudah pasti tidak akan mendapatkan penghargaan apapun di musim ini. Dan pemain-pemain seperti Nikola Jokic, Luka Doncic, dan Wembanyama kemungkinan juga tidak akan bisa mendapatkan gelar apapun di musim ini. Meninggalkan kini hanya ada 2 nama yang berada di posisi teratas, yaitu Cade Cunningham dan Jaylen Brown. Sebelum kita merapat ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka EZ Sportswear jawabannya. Di EZ, kalian bisa custom jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa loh bikin custom jersey satuan ataupun dalam jumlah banyak sekaligus. Selain custom jersey, teman-teman juga bisa nih beli jersey siap pakai, kayak misalnya jersey LeBron James, Steph Curry, Michael Jordan, dan lain sebagainya. Oh ya, buat kalian yang hobi basket, kalian juga wajib banget nih cobain sepatunya EZ, yaitu sepatu basket EZ Fast. Tunggu apa lagi? Segera custom jerseymu dan beli sepatumu di EZ Sportswear. Klik keranjang yang ada di bawah atau di kolom deskripsi. Bikin jersey, EZ Sportswear jawabannya. Di layar kalian terpampang odds untuk meraih MVP versi foxsports.com. Di list ini tertera nama Shai Gilgeous-Alexander di urutan pertama, Nikola Jokic di urutan kedua, serta Cade Cunningham di urutan ketiga. Selain mereka bertiga, ada juga beberapa pemain-pemain hebat lain dari wilayah timur serta wilayah barat, seperti Victor Wembanyama, Luka Doncic, Jaylen Brown, dan lain sebagainya. Menariknya, list ini kemungkinan akan berubah dalam beberapa minggu. Di list ini, banyak pemain yang sudah berada di ujung tanduk. SGA hanya boleh tidak bermain sebanyak 6 kali lagi untuk bisa lolos ke peraturan 65 game ini. Kemudian Jokic hanya boleh absen sebanyak 1 kali saja. Pemain yang ada di urutan keempat, yaitu Victor Wembanyama, juga hanya boleh miss 4 pertandingan lagi. Begitu juga dengan Luka Doncic, yang hanya boleh miss sebanyak 5 pertandingan lagi. Dari 7 pemain teratas yang masuk nominasi MVP ini, hanya ada 3 pemain yang bisa dibilang masih berada di ambang aman, yaitu Cade Cunningham yang masih boleh miss 11 pertandingan, Jaylen Brown yang masih boleh miss 13 pertandingan, dan Donovan Mitchell yang masih boleh miss sebanyak 16 pertandingan. Jika semuanya lancar dan semuanya tetap sesuai dengan target, maka Cade Cunningham lah yang paling bisa meraih MVP, lalu disusul oleh Jaylen Brown. Jika seandainya Cade Cunningham bisa meraih MVP, maka hal ini jelas merupakan hal yang luar biasa untuk fans Detroit Pistons. Pistons merupakan tim yang amatlah tua. Tim ini
sudah berlaga di NBA sejak musim 1948-1949, di mana mereka saat itu masih bernama Fort Wayne Pistons. Dan menariknya, selama 78 tahun tersebut, belum pernah ada satupun pemain Pistons yang berhasil membawa pulang gelar MVP. Memang, tim ini pernah punya Finals MVP seperti Joe Dumars, Isaiah Thomas, dan Chauncey Billups. Tapi, untuk MVP musim reguler, tim ini belum pernah punya sama sekali. Cade Cunningham secara teknis memang hanya berada di urutan ketiga dalam larian MVP. Meski begitu, dua pemain di atasnya saat ini hampir terhempas dari kualifikasi minimum 65 pertandingan. Cade sendiri memang pantas mendapatkan gelar ini. Cade punya statistik all-around yang luar biasa. Rataan poinnya tinggi, di angka 25,5 points per game. Begitu juga dengan rebound dan assist-nya, yang masing-masing berada di angka 5,8 rebound dan 9,8 assist. Catatan steal dari Cade juga amatlah baik. Faktanya, ia saat ini mencatatkan 1,4 steals per game, yang tertinggi di sepanjang karirnya. Di luar catatan individu, Cade Cunningham juga berhasil membawa timnya meraih rekor yang baik. Dengan rekor 42 kali menang dan 13 kali kalah, mereka saat ini merupakan tim terbaik di wilayah timur dan tim terbaik kedua di seantero NBA. Cade Cunningham jelas merupakan MVP yang layak jika seandainya SGA dan Nikola Jokic sampai terhempas dari kualifikasi 65 pertandingan ini. Sekarang, mari kita bergeser ke kandidat berikutnya, yaitu Jaylen Brown. Brown memang hanya ada di urutan ke-6 perlombaan MVP, sebuah urutan yang rendah. Meski begitu, bukan berarti ia tidak bisa menjadi MVP. Sama seperti Cade Cunningham, ia juga punya stats yang amatlah baik. Faktanya, catatan poin dari Jaylen Brown lebih tinggi dari Cunningham, yaitu di angka 29,2 points per game. Dengan 29,2 points per game, Brown merupakan pemain dengan points per game tertinggi keempat di musim ini, berdiri di belakang scorer-scorer elite lain seperti Luka Doncic, SGA, dan Anthony Edwards. Brown juga punya catatan assist yang baik di musim ini. Faktanya, dengan catatan 4,9 assist per game, ini merupakan pencapaian tertingginya dalam urusan assist. Brown juga amat handal dalam defense. Brown merupakan seorang two-way player kelas atas. Tidak hanya handal dalam menyerang, ia juga handal dalam bertahan. Terakhir, Brown juga berhasil membawa timnya ke rekor yang baik. Bedanya ia dengan Cade adalah Brown berhasil membawa timnya ini tanpa pemain terbaik tahun lalu, yaitu Jason Tatum. Jason Tatum saat ini sedang mengalami cedera, dan hebatnya, meskipun tanpa Tatum, tapi Jaylen Brown tetap berhasil menggendong tim ini ke rekor yang baik di wilayah timur. Kedua pemain ini, yaitu Cade Cunningham dan Jaylen Brown, bisa saja meraih MVP di musim ini. Cunningham kemungkinan akan menjadi pemain yang paling bisa meraih MVP. Jika hal ini terjadi, hal ini bukan hanya akan menjadi kejutan bagi banyak orang, tapi juga menjadi pernyataan bahwa hadir dalam pertandingan kini merupakan hal yang sangat krusial di NBA. Baiklah, demikian video pada hari ini. Menurut kalian, siapa yang akan meraih MVP musim ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya.